Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada Zoom kita malam hari ini. Em, yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen strategik yaitu Bapak Doro Jatun dan Ibu Irnin Miladian Airik. Eh, pada kesempatan kali ini, saya dan tim kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai analisis manajemen strategi di kasus Bank Syariah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Neiska Arisusanti dengan NIM akhir 237. Bisa next slide? Dan rekan-rekan saya ada Isah Rahmawati dengan NIM akhir 042. Ada Pipin Fatika Septiani dengan NIM akhir 239, ada Atika Zahra Fatharani dengan NIM akhir 241, dan yang terakhir ada Revalia Fatiatul Aziza dengan NIM akhir 279. Baik, segitu saja untuk eh, pembukaannya. Kita langsung masuk ke studi kasusnya. Yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang Bank Syariah. Jadi, persaingan industri perbankan di Indonesia itu semakin ketat, terutama pada aspek inovasi produk dan digitalisasi layanan. Nah, di sisi lain, pangsa pasar bank syariah sendiri itu masih rendah, yaitu 7,33% menurut OJK pada tahun 2024. Nah, meskipun memiliki potensi besar dari mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, kondisi ini menuntut bank syariah untuk memiliki strategi yang lebih adaptif dan juga berorientasi pada kebutuhan nasabah. Selanjutnya, menurut Putri et al. Yang mana merupakan jurnal acuan yang kami gunakan untuk menganalisis eh, dalam Journal of Islamic Marketing, di situ berbunyi bahwa Bank Syariah itu memerlukan strategi turnaround untuk memperbaiki kinerja internal serta memperkuat posisi di pasarnya. Nah, maka dari itu penelitian kami ini akan melengkapi hasil analisis dari jurnal Putri et al. Dengan menggunakan beberapa alat manajemen yang sudah diajarkan oleh Bu Irnin dan Pak Dodi, yaitu pakai IV, EV, CPM, Space Matrix, SWOT Matrix, KSPM, dan lain sebagainya. Dengan melalui kombinasi alat-alat tersebut, diharapkan dapat diperoleh strategi yang lebih efektif dan juga komprehensif guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan bank syariah di tengah persaingan dengan bank konvensional. Oke, next selanjutnya kita bahas ke permasalahan studi kasus yang akan disampaikan oleh, mohon maaf sebentar, Pipin. Kepada Pipin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan studi kasus dari Bank Syariah. Yang pertama itu ada pangsa pasar rendah. Jadi, berdasarkan data OJK tahun 2024, pangsa pasar Bank Syariah baru mencapai 7,33%. Hal ini itu menunjukkan rendahnya tingkat penetrasi meski Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim. Yang kedua adalah kinerja belum optimal. Jadi, menurut Putri et al., kualitas layanan bank syariah masih di bawah ekspektasi, terutama dalam aspek layanan digital, fleksibilitas produk, dan efisiensi pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada literasi syariah rendah. Nah, menurut OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah misalnya hanya 9,14%, sehingga masyarakat itu masih kurang memahami produk ini dari sistem perbankan syariah. Dan yang tadi itu ada persiapan yang kompetitif. Jadi, bank konvensional itu memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, efisiensi operasional, serta jangkauan dana digital. Sehingga itu membuat posisi bank syariah kurang kompetitif di pasar. Silakan ke moderator. Baik, terima kasih Pipin atas penjelasannya. Lanjut ke next slide, ada metodologi yang akan disampaikan oleh Isa Rahmawati. Kepada Isa, dipersilahkan.
Oke, selanjutnya adalah bagian metodologi. Nah, dari penelitian ini itu menggunakan pendekatan manajemen strategik yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu yang pertama ada input stage, yang kedua ada matching stage, yang ketiga ada decision stage. Nah, yang pertama dulu itu ada input stage. Nah, tahap ini itu berfungsi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi posisi kompetitif organisasi. Tiga alat yang digunakan untuk menganalisis yaitu ada internal factor evaluation atau FE, itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama bank syariah seperti kualitas layanan, SDM, sistem digital, dan efisiensi operasional. Nah, yang kedua ada external factor evaluation atau EV, yaitu untuk mengevaluasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, termasuk tren digitalisasi, persaingan industri, dan literasi keuangan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah Competitive Profile Matrix atau CPM. Nah, CPM ini tuh digunakan untuk membandingkan posisi kompetitif antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan faktor kunci keberhasilan seperti reputasi, inovasi produk, dan jaringan layanan digital. Nah, yang kedua ada matching stage. Tahap ini itu bertujuan untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Nah, dua alat yang digunakan adalah yang pertama itu SWOT matrix, yaitu untuk menghasilkan alternatif seperti alternatif strategi berdasarkan kombinasi faktor strength, weakness, opportunities, dan thirst yang diidentifikasi melalui IV dan FV. Nah, yang kedua itu ada space matrix yang digunakan untuk menentukan arah strategi perusahaan melalui empat dimensi utama, yaitu financial strength, competitive advance, industry strength, dan environmental stability. Nah, nanti tuh apakah hasilnya akan menunjukkan organisasi itu berada di posisi pasar agresif, defensif, konservatif, maupun kompetitif. Nah, yang ketiga itu ada decision stage. Tahap akhir ini tuh kita menggunakan kuantitatif strategic planning matrix atau QSPM untuk menentukan strategi terbaik antara hasil yang diperoleh dari SWOT dan space matrix. Nah, QSPM sendiri itu memberikan bobot kuantitatif berupa total attractiveness score atau TAS yang masing-masing alternatif strategi itu sehingga dengan nilai tertinggi dianggap paling efektif untuk diterapkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Isa atas penjelasan di bagian metodologi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan matriks-matriksnya. Yang pertama ada event matrix yang akan disampaikan oleh Pipin. Kepada Pipin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk kepada analisis event matrix. Jadi berdasarkan analisis event matrix tersebut, diperoleh total skor sebesar 2,54 yang menunjukkan bahwa posisi internal bank syariah itu berada pada kategori rata-rata. Nah, artinya itu kekuatan internal yang dimiliki bank syariah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kelemahan yang ada, sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam aspek operasional dan pengelolaan sumber daya agar dapat meningkatkan reaksi terhadap bank konvensional. Nah, dari tabel EV tersebut itu ada beberapa faktor kekuatan atau strength, yaitu antara lain yang pertama itu ada kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola yang etis, yang menjadikan keunggulan diferensiatif dibanding dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua itu ada reputasi lembaga keuangan syariah yang terus meningkat seiring dengan dukungan pemerintah dan regulasi OJK terhadap pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga itu ada komitmen terhadap nilai moral dan sosial sehingga itu termasuk praktik keuangan yang berlandaskan keadilan dan transparansi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang mencari sistem perbankan yang etis. Nah, selain itu, terdapat juga kelemahan yang menjadi eh, faktor lain dalam efek di masyarakat tersebut. Yang pertama itu ada keterbatasan inovasi produk dan layanan digital yang menghambat kemampuan masyarakat dalam bersaing di era digitalisasi keuangan. Nah, kemudian tuh yang kedua, ada rendahnya efisiensi operasional, baik dari sisi teknologi, proses bisnis, maupun manajemen SDM. Nah, kondisi ini itu menyebabkan menyebabkan biaya operasional yang relatif tinggi dan berdampak pada margin keuntungan yang lebih kecil dibanding dengan konvensional.
Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan jaringan dan promosi yang membuat penetrasi pasar bank syariah masih rendah, terutama di segmen masyarakat umum yang belum memahami prinsip syariah. Nah, secara keseluruhan ini, hasil IVM menunjukkan bahwa bank syariah itu memiliki fondasi dan tata kelola yang kuat, namun masih menghadapi tantangan besar pada aspek inovasi, digitalisasi, dan efisiensi internal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pipin atas penjelasan bagian IV. Next, kita move ke matriks selanjutnya yaitu EV matrix yang akan disampaikan oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Nah, di slide EVA Matrix ini tuh analisis untuk menilai bagaimana perusahaan menghadapi faktor eksternal baik peluang maupun ancamannya. Nah, dari hasil EVA Matrix ini tuh menunjukkan nilai di 3,35 yang artinya perusahaan itu cukup kuat dalam memanfaatkan peluang dan cukup baik dalam merespon ancaman. Nah, peluang utamanya itu kan ada sistem penetapan suku bunga dan margin, terus ada sistem pemasaran syariah, integrasi sosio budaya dan lingkungan keagamaan, ada pengembangan produk dan etika bisnis Islam. Nah, jadi semua ini tuh memberi ruang besar bagi bank syariah untuk berkembang. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman seperti indikator makroekonomi, tren perbankan digital, persaingan perbankan dan stabilitas keuangan, tren teknologi keuangan, keragaman produk dan layanan keuangan. Nah, jadi kesimpulannya dari EVA Matrix ini tuh terlihat bahwa lingkungan eksternalnya itu sebenarnya sangat ngedukung dan perusahaan itu punya peluang besar untuk terus tumbuh. Nah, jadi tinggal bagaimana perusahaannya itu bisa terus berinovasi, terutama dalam layanan digital supaya tetap kompetitif di industri keuangan modern. Cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reva atas penjelasan EV matrix. Next, kita move ke CPM matrix yang akan disampaikan oleh Isa. Kepada Isa dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah hasil input stage yaitu CPM analysis. Nah, dalam CPM ini tuh hasil analisis CPM-nya menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki kompetitif lebih kuat dengan skor 3,86 dibandingkan dengan bank syariah yang hanya 3,30. Nah, keunggulan bank konvensional terletak pada sistem perbankan digital, pengembangan produk, dan reputasi. Temuan ini tuh juga mengindikasikan bahwa bank konvensional itu mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi secara lebih optimal sehingga memberikan efisiensi dan kenyamanan yang lebih tinggi bagi nasabah. Sementara itu, bank syariah itu unggul pada aspek etika bisnis Islam serta sistem penerapan margin yang sesuai prinsip syariah. Nah, kedua faktor ini itu menunjukkan kekuatan bank syariah dalam menerapkan nilai keadilan dan kehalalan dalam seluruh kegiatan keuangannya. Dengan demikian, bank syariah itu perlu memperkuat digitalisasi, inovasi produk, dan citra lembaga agar lebih kompetitif sambil tetap memanfaatkan keunggulan nilai-nilai etika dan prinsip keuangan syariah sebagai diferensiasi utama yang masih menjadi potensi strategis untuk menarik segmen pasar yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Isa. Oke, next kita move ke bagian metodologi yang kedua nih, yaitu yang pertama ada kita pakai SWOT matrix. SWOT matrix ini akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi ini hasil analisis SWOT matrix. Dari SWOT matrix itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu ada peluang dan ancaman, kemudian faktor internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk faktor eksternal itu peluangnya yang pertama sistem penetapan suku bunga dan margin, yang kedua sistem pemasaran Islam bisnis Islam, kemudian integrasi sosial budaya dan lingkungan keagamaan,
pengembangan produk, dan etika bisnis Islam. Kemudian ancamannya itu ada indikator mikroekonomi, tren perbankan digital, persaingan perbankan dan stabilitas keuangan, tren teknologi keuangan, dan keragaman produk dan layanan keuangan. Kemudian dari segi kekuatan itu reputasi bank, kualitas layanan, ciri-ciri produk dan layanan perbankan Islam, sumber daya manusia syariah, dan fasilitas. Kemudian untuk kelemahannya yaitu manajemen pembiayaan dan pinjaman syariah, sistem perbankan digital, lokasi bank, sistem pemasaran dan penetapan margin dan pembagian keuntungan. Nah, dari eh, analisis tersebut itu ada strateginya. Yang pertama strategi SO, yaitu meningkatkan citra positif melalui perbaikan tata kelola, meningkatkan kualitas layanan dengan memprioritaskan etika bisnis Islam, memperluas target geografis untuk bank Islam, peningkatan kompetensi karyawan terutama di bagian front office, menerapkan inovasi pemasaran yang sesuai dalam memperluas pangsa pasar. Kemudian strategi ST yaitu perluasan segmen pasar potensial seperti UMKM, strategi pemasaran inovatif seperti skema channeling skema, peningkatan digitalisasi keuangan Islam, spin-off bank syariah dan bank induknya, yaitu bank konvensional, peningkatan sumber daya manusia Islam dalam teknologi dan etika bisnis Islam. Kemudian Kemudian dari strategi WO yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembiayaan dan pinjaman, pengembangan fitur produk yang relevan dengan pasar sasaran dan berdasarkan etika bisnis Islam. Kemudian kerjasama dengan penyedia layanan IT untuk layanan e-commerce layanan, program kerjasama dengan lembaga keuangan mikro Islam, perusahaan regional dan lembaga keagamaan, peningkatan literasi keuangan Islam melalui penyebaran produk dan layanan, memperkuat sistem perbankan digital melalui kemitraan strategis. Kemudian yang terakhir itu strategi WT, yaitu efisiensi biaya operasional dengan teknologi keuangan, layanan unggulan dengan nilai-nilai Islam, penguatan vintage dan perluasan jaringan. Diversifikasi produk dan layanan berdasarkan pemasaran digital, dan memastikan kepatuhan syariah diterapkan dalam operasi bank. Nah, eh, eh, bisa digeser. Nah, dari strategi ini yang paling relevan bagi bank syariah adalah strategi WO, yaitu memperkuat sistem perbankan digital melalui kemitraan strategis. Nah, strategi ini dipilih karena mampu mengatasi kelemahan utama, yaitu keterbatasan digitalisasi dan jangkauan layanan, sekaligus memanfaatkan peluang perkembangan teknologi keuangan dan peningkatan minat masyarakat terhadap produk syariah. Nah, dengan kolaborasi bersama vintage dan mitra digital, bank syariah itu dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya masih di tahap matching stage. Kita akan memaparkan menggunakan alat analisis yang berikutnya yaitu Space Matrix. Space Matrix sendiri akan saya sampaikan. Bisa next? Oke, minta tolong di zoom in sedikit. Teman-teman bisa lihat, jadi sebelumnya perlu diketahui mengapa kami memilih Space Matrix ketimbang BCG Matrix? Karena bank syariah itu mencakup semua bank syariah yang ada di Indonesia sehingga tidak memiliki kompetitor yang lebih dari satu, yang mana kompetitornya hanya ada bank konvensional sehingga kami tidak bisa menggunakan BCG Matrix yang memerlukan minimal 3 kompetitor. Maka dari itu kami memilih Space Matrix. Untuk perhitungannya sendiri, kami memilih beberapa indikator yang merupakan FP, SP, CP, dan juga IP. Dan pembobotan tersebut juga memiliki alasan-alasan tersendiri. Misalnya dari reputasi banknya itu ada di bobot 6 karena memang bank syariah itu memiliki citra positif karena banknya itu berbasis syariah dan juga bisa dipercaya masyarakat. Lalu untuk kualitas servisnya sendiri kami beri bobot 5 dikarenakan pelayanannya itu dinilai baik, namun emang masih belum merata di semua cabang. Selanjutnya ada ciri-ciri produk dan pelayanan perbankan syariah yang kami beri bobot 6 karena produk berbasis syariah itu emang menjadi nilai khas dan juga pembeda dari bank konvensional itu sendiri. Lalu ada sumber daya manusia syariah yang merupakan apa ya?
Bank syariah itu memiliki SDM yang memiliki kompetensi syariah, tapi masih kurang dalam aspek digital dan juga pemasarannya itu tadi. Nah, yang terakhir di bagian FP itu adalah sarana dan prasarana. Nah, di fasilitas fisiknya itu emang cukup baik, tapi itu emang belum diimbangi dengan fasilitas digital itu tadi. Next untuk ke FP, FP sudah. Lanjut ke bagian SP. Di SP sendiri itu ada indikator makroekonomi, kami beri bobot -5 dikarenakan perubahan kondisi ekonomi global dan juga inflasi itu memberi tekanan terhadap performa dari bank syariah itu sendiri. Lalu ada indikator tren perbankan syariah. Nah, kami beri bobot -6 dikarenakan bank konvensional dan vintage itu emang lebih cepat beradaptasi dengan layanan digital ketimbang bank syariah. Lalu yang ketiga ada persaingan perbankan dan juga stabilitas keuangan. Nah, di sini persaingan pasar yang ketat itu melemahkan posisi bank syariah di sektor keuangan. Maka dari itu kami beri nilai eh, -5. Yang keempat sendiri ada tren teknologi keuangan, kami beri -6 dikarenakan vintage ini menjadi ancaman langsung terhadap layanan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Lalu yang terakhir ada keragaman produk dan layanan keuangan. Emang sebenarnya tuh di bank syariah banyak alternatif produk keuangan non-banknya yang lebih fleksibel dan juga mudah diakses. Maka dari itu kami kasih bobot -4. Lanjut ke eh, internal strategic mohon maaf, internal strategic position ini bagian competitive position. Di CP sendiri ada 5 indikator. Yang pertama ada pengelolaan pembiayaan dan pinjaman syariah yang kami beri skor -5 dikarenakan pengelolaan pembiayaannya itu masih kurang efisien dan risiko pembiayaannya itu emang masih tinggi. Lalu untuk sistem perbankan digitalnya juga kami beri bobot agak tinggi karena layanan digitalnya itu benar-benar tertinggal banget dari bank konvensional dan juga vintage. Selanjutnya ada lokasi bank. Ini sebenarnya kurang strategis cabang-cabangnya, emang masih minim di daerah dengan potensi yang ekonominya tinggi. Lalu selanjutnya ada sistem pemasaran. Kami beri -5 dikarenakan pemasaran produk syariahnya ini masih belum optimal dan literasi masyarakatnya itu emang masih rendah. Yang terakhir ada margin keuntungan dan juga pembagian laba. Nah, di sini penentuan marginnya itu emang kurang kompetitif dibandingkan layanan berbasis konvensional. Terakhir, kita bahas ke IP-nya, industry position. Nah, yang indikator pertama membahas tentang sistem penetapan suku bunga dan juga margin. Kami beri bobot +6 dikarenakan skema bagi hasilnya itu lebih adil dan juga sesuai prinsip syariah, sehingga menarik sebenarnya bagi masyarakat muslim. Lalu next ada sistem pemasaran syariah. Nah, sama kayak skema bagi hasil tadi lebih adil. Nah, sistem pemasaran berbasis nilai religius ini juga sebenarnya dapat meningkatkan loyalitas dari nasabah bank syariah itu sendiri. Oke, lanjut ke integrasi sosial budaya dan juga lingkungan keagamaan. Jadi, kami beri bobot yang tinggi ini, paling tinggi, karena tingkat religiulitas masyarakat Indonesia itu tinggi ya, karena Indonesia itu emang mayoritasnya Muslim, sehingga potensi pasar syariahnya itu emang besar. Maka dari itu kami beri bobot 7. Lalu next ada pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri kami beri bobot 6 karena masih banyak ruang inovasi untuk produk-produk bank syariah yang lebih variatif dan modern, terutama khususnya di digital banking tadi. Lalu yang terakhir ada etika bisnis Islam. Nah, kesadaran akan halal dan etika bisnis yang syariah itu semakin meningkat sehingga mendukung perkembangan perbankan syariah. Maka dari itu kami beri bobot 6. Nah, dari hasil eh, pengelompokan itu tadi dan pembobotan itu tadi didapatkan hasil diagram space yang bisa teman-teman lihat, space matrix. Jika sudah dijumlah dan dirata-ratakan, maka hasilnya yaitu adalah koordinat +1,2, +1,2, dan juga -0,2 yang menempatkan bank syariah itu pada kuadran 4, yaitu pojok kanan bawah. Ya, kanan bawah. Jadi
kuadran 4 itu yaitu kompetitif kuadran yang menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki kekuatan finansial dan juga peluang industri yang cukup besar, namun beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan juga dinamis. Nah, posisi ini tuh mengindikasikan bahwa bank syariah itu emang punya kapasitas internal untuk tumbuh dan memperluas pasar, tapi perlu strategi yang agresif untuk memperkuat posisi bersaingnya terhadap bank konvensional dan lembaga keuangan digital lainnya. Nah, bisa teman-teman lihat dari hasil analisis tadi, emang bank syariah memiliki reputasi baik, kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kuat, dan dukungan regulasi yang positif dari pemerintah sendiri. Tapi bank syariah ini juga punya kelemahan, yaitu sistem pemasarannya belum optimal, tingkat literasi keuangan syariahnya masih rendah, dan keterbatasan distribusi layanan dan jaringan cabangnya, serta inovasi digitalnya itu tadi yang belum maksimal. Nah, di sisi lain itu kan tadi masih IV. Nah, di sisi lain EV matriksnya menunjukkan 3,5 tadi sebelumnya pernah disebut. Peluang eksternya tuh emang masih terbuka luas, khususnya karena meningkatnya minat masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan berbasis syariah, serta dukungan pemerintah melalui regulasi OJK dan kebijakan ekonomi syariah nasional itu tadi. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa tantangan utama itu bukan terletak pada kekurangan produk atau lemahnya kapasitas finansial, tapi pada emang kurangnya penetrasi dan pemanfaatan pasar potensial yang udah ada. Nah, maka dari itu dari 4 alternatif yang pernah diajarkan ada integrasi format forward backward, terus ada market penetration, market development, dan product development. Menurut kami, strategi yang paling tepat bagi bank syariah saat ini yaitu adalah market penetration. Nah, menurut kami, strategi market penetration ini dinilai paling relevan karena mampu menjawab permasalahan inti yang emang dihadapi oleh bank syariah, yaitu tadi rendahnya tingkat penggunaan layanan syariah di tengah masyarakat. Nah, strategi ini tuh emang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar produk yang emang udah ada melalui peningkatan promosi, kualitas layanan, dan efektivitas distribusi. Terus selain itu ya, strategi market penetration ini memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan misalnya produk development, karena emang nggak membutuhkan inovasi produk baru secara besar-besaran, tapi emang optimalisasi potensi produk yang udah ada dulu, produk sama layanan yang udah tersedia dulu. Nah, dalam konteks daya saing industri perbankan sendiri, market penetration ini juga memungkinkan bank syariah untuk memperkuat posisi kompetitifnya di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional dan juga lembaga vintage itu tadi. Nah, lanjut kita ke bentuk implementasi dari belum Pin. Oke, bentuk implementasi dari market penetration-nya itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan promosi dan literasi keuangan syariah. Nah, bentuknya itu kayak bisa melalui melaksanakan kampanye yang edukatif dan juga masif ya pastinya, bisa melalui media sosial, webinar, dan juga kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan juga komunitas Muslim untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga terhadap bank syariah itu tadi. Nah, langkah yang berikutnya yaitu ada optimalisasi jaringan cabang dan juga saluran distribusi. Nah, bentuknya kayak apa? Bentuknya itu kayak dengan memperluas jangkauan layanan melalui cabang mikro, misalnya kayak ada booth promosi, atau misalnya ada event-event apa, kita ikutin aja itu Bank Syariah. Serta layanan digital yang existing sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Next, yang ketiga yaitu ada peningkatan intensitas pemasaran dan juga branding. Nah, bentuknya itu dengan meningkatkan aktivitas pemasaran, dengan memperkuat citra positif dari bank syariahnya itu sendiri melalui kayak iklan tematik, kayak kegiatan sosial juga bisa, atau sponsor di event. Eventnya juga bisa melalui event keagamaan, atau misalnya UMKM dan kewirausahaan yang berbasis Islami gitu, atau halal-halal gitu kan lumayan. Nah, yang keempat ada program loyalitas dan juga akuisisi nasabah. Nah, bentuknya itu seperti memberi insentif bagi nasabah yang aktif, merekomendasikan produk kepada calon nasabah baru. Jadi, kalau misalnya kita udah punya nasabah,
Terus mereka merekomendasikan nih buat calon nasabah baru bisa meningkatkan eh, pelayanan bagi nasabah lama untuk menjaga loyalitasnya itu tadi. Nah, yang terakhir ada kerjasama dengan lembaga dan komunitas. Nah, ini juga bisa dilaksanakan dengan cara bermitra dengan lembaga pendidikan atau misalnya ormas Islam juga. Misalnya lembaga pendidikan kayak yang berbasis Islami kayak misalnya MI atau misalnya MA gitu kan bisa. MTS. Terus bisa juga tadi kayak UMKM dan kewirausahaan yang berbasis emang di keislaman dan juga halal gitu konsepannya. Itu juga tujuannya untuk memperluas basis nasabahnya dan memperkenalkan produk bank syariah yang udah ada ke segmen pasar yang baru begitu. Nah, next, selanjutnya baru kita bahas ke tahap berikutnya yaitu decision stage. Di sini akan saya bahas kembali, yaitu ada kita menggunakan KSPM analisis. Bisa di zoom in. Oke, terima kasih. Bisa teman-teman lihat di situ ada 10 faktor yang kami ambil untuk pembanding antara strategi pertama yaitu SWOT, yaitu Weakness Opportunity, dan strategi kedua yaitu dari space market penetration. 10 faktor itu 10 faktor tersebut kami beri bobot, bobot dan juga bebet. Mohon maaf. Kami beri bobot dengan sesuai dengan instruksi, dengan alasan-alasan tertentu juga. Jadi yang pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip dan nilai syariah. Kami beri bobot tinggi karena core value dan juga pembeda utama antara bank syariah dan juga konvensional ya udah ini apa kepatuhan terhadap prinsip dan juga nilai syariah. Kalau misalnya nggak ada kepatuhan syariah, seluruh citra dan juga kepercayaan nasabahnya itu bisa hilang tentunya. Terus ada faktor yang kedua yaitu efisiensi manajemen pembiayaan dan operasional bank. Jadi bobot ini cukup tinggi karena efisiensi menjadi faktor penting dalam menjaga profitabilitas dan juga daya saing bank syariah di tengah margin keuntungan yang relatif kecil dari ketimbang bank konvensional. Yang ketiga ada kompetensi dan kapasitas SDM yang rendah. SDM syariah, mohon maaf. Kami beri bobot 0,08 dikarenakan SDM profesional menjadi fondasi keberhasilan implementasi layanan dan juga produk syariah yang sesuai prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Lalu ada pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perbankan yang kami beri bobot 0,10 karena adalah tuntutan utama industri perbankan modern dan faktor kunci untuk menarik generasi muda emang sebagai nasabah baru. Selanjutnya ada kualitas layanan dan tingkat kepuasan nasabah yang kami beri bobot menengah, yaitu 0,08, karena layanan yang cepat dan juga etis meningkatkan loyalitas nasabah dan juga memperkuat citra bank syariah di pasar. Nah, yang keenam sendiri ada dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Jadi, seperti yang sudah diketahui bahwa kebijakan pemerintah dan OJK itu secara langsung mempengaruhi arah dan juga kecepatan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Maka dari itu kami beri bobot lumayan besar nih 0,09. Selanjutnya ada peningkatan minat masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Nah, ini tinggi juga karena tren halal lifestyle itu pastinya terus meningkat dan menjadi peluang besar bagi ekspansi pasar bank syariah. Selanjutnya ada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Kami beri bobot lumayan tinggi juga karena emang rendahnya literasi menjadi hambatan utama penetrasi pasar. Makanya perlu intervensi edukatif yang berkelanjutan seperti aku sebut tadi. Lalu yang 9 ada tingkat persaingan dengan bank konvensional dan vintage itu sangat besar karena kompetensi ini merupakan ancaman paling nyata bank syariah dan konvensional itu tadi.
Maka dari itu, Bank Syariah ini emang perlu strategi agresif untuk menjaga pangsa pasar dan juga mencari nasabah baru. Nah, yang terakhir ada percepatan transformasi digital di industri perbankan nasional. Kami beri bobot lumayan besar juga karena seluruh sektor perbankan itu emang sedang bergerak ke arah digital nih. Sehingga kesiapan transformasi digital itu menentukan keberlanjutan bank syariah di kedepannya itu gimana. Nah, bobot-bobot yang kami kasih itu tadi udah disesuaikan dengan tingkat urgensi dan juga pengaruhnya ya terhadap daya saing bank syariah. Misalnya tadi kayak faktor persaingan, terus ada transformasi digital, emang tinggi, kayak emang gara-gara tantangannya emang paling signifikan, sehingga faktor kayak kompetensi SDM, layanan, emang nggak terlalu tinggi bobotnya karena sifatnya emang mendukung implementasi strategi utama itu tadi aja. Oke, next kita ke implementasinya nih, interpretasi. Bisa teman-teman lihat ya, itu hasilnya kalau di SWOT sendiri, tasnya hasilnya 1,52 dan space-nya sendiri 1,80. Dan itu perbedaannya cukup besar. Eh, Nilai tas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa strategi market penetration ini lebih menarik dan juga relevan untuk diterapkan pada kondisi bank syariah saat ini. Nah, hasil ini tuh mengindikasikan bahwa faktor eksternal berupa tadi tingkat persaingan yang tinggi dengan bank konvensional dan vintage, dan juga rendahnya literasi keuangan syariah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan strategi yang paling efektif. Nah, strategi market penetration ini memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi terhadap kedua faktor tersebut karena berorientasi langsung pada peningkatan pangsa pasar. Nggak cuma itu, sama kesadaran masyarakat, terus promosi produk dan layanan yang udah ada juga. Nah, kenapa WO lebih rendah meskipun dapat memperbaiki kelemahan internal kayak kelemahan apa tadi? Kelemahan internal terkait SDM dan juga digitalisasi. Nah, melalui kolaborasi dan efisiensi operasional, penerapannya itu cenderung memerlukan waktu yang lebih panjang dan nggak secara langsung meningkatkan akuisisi nasabahnya. Maka dari itu, strategi WO ini lebih cocok diterapkan sebagai strategi pendukung jangka menengah. Setelah strategi utamanya tuh berhasil memperluas basis pasar utamanya itu sendiri. Terus ada faktor lain juga nih memperkuat pilihan strategi market penetration, yaitu tadi ada dukungan regulasi pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan halal. Nah, kedua faktor utama itu tadi emang memperbesar peluang bank syariah untuk memperkuat posisi pasar melalui pendekatan promosi yang lebih intensif, optimalisasi kanal industri tadi juga, dan peningkatan kualitas layanan yang sesuai prinsip syariah yang tadi udah disebut di langkah-langkah implementasi market penetration. Nah, maka dari itu, secara keseluruhan, hasil implementasi dari KSPM ini menegaskan bahwa emang strategi market penetration ini menjadi pilihan yang paling efektif untuk menjawab tantangan kompetitif bank syariah di tengah kondisi industri yang dinamis. Nah, strategi ini tuh menjawab nggak hanya selaras dengan posisi kompetitif bank yang diperoleh dari analisis price matrix yaitu tadi kompetitif di kuadran 4, tapi juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Nah, implementasi strategi ini itu emang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah dengan memperluas jangkauan nasabah serta memperkuat citra positif bank syariah di tengah masyarakat. Begitu saja dari aku. Next, kita bahas ke perbandingannya nih. Oke, selanjutnya perbandingan hasil analisis akan disampaikan oleh Atika. Kepada Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke perbandingan hasil analisis yang tadi udah dijelasin. Jadi yang pertama dari hasil analisis SWOT itu menggunakan WO strategi yang menekankan perlunya perbaikan kelemahan internal seperti efisiensi operasional dan digitalisasi melalui kemitraan strategis.
Nah, strategi ini berorientasi jangka menengah untuk memperkuat fondasi internal dari bank syariah tersebut. Kemudian dari analisis Pace Metric, itu menunjukkan posisi bank syariah itu di kuadran keempat, yaitu kompetitif kuadran, dengan arah strategi market penetration, yaitu memperluas pangsa pasar melalui peningkatan promosi, pelayanan, dan pemanfaatan peluang pasar. Nah, strategi ini itu bersifat kompetitif dan adaptif terhadap dinamika industri perbankan. Kemudian dari analisis KSPM itu memperkuat hasil tersebut dengan skor task market penetration yaitu 1,80 itu lebih tinggi daripada WO yaitu cuma 1,552 yang menandakan strategi ini lebih sesuai untuk menjawab tantangan persaingan dan peningkatan literasi pasar. Kemudian dari perbedaan kedua strategi ini itu eh, tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi secara bertahap. Nah, strategi WO itu menjadi dasar penguatan internal, sedangkan dari market penetration itu nanti berfokus pada peningkatan posisi pasar dan daya saing eksternal. Sekian dari saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Atika. Next, kita lanjut ke rekomendasi strategi yang akan disampaikan oleh Reva. Kepada Reva, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di rekomendasi strategi ini berdasarkan dari analisis SWOT, SPACE, sampai ISPM, strategi yang paling tepat buat bank syariah itu adalah market penetration. Nah, market penetration yaitu memperbesar pangsa pasar dengan memaksimalkan produk dan layanan yang udah ada. Nah, ada beberapa bentuk implementasi strategi. Yang pertama itu ada peningkatan promosi dan literasi syariah. Nah, ini tuh meningkatkan promosi dan literasi syariah sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang produk syariah. Jadi, perlu mengadakan edukasi melalui media sosial, kerjasama dengan kampus, dan komunitas muslim juga harus diperkuat. Kemudian yang kedua ada optimalisasi saluran layanan, misalnya dengan membuka cabang mikro, terus layanan mobile, dan memperkuat layanan di platform digital supaya lebih mudah dijangkau. Yang ketiga itu melakukan kemitraan strategis. Nah, seperti kerjasama dengan UMKM, lembaga pendidikan, dan komunitas syariah. Nah, ini tuh dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan. Kemudian yang keempat, membuat program loyalitas untuk mempertahankan nasabah lama seperti reward, promo, atau layanan prioritas lainnya. Yang terakhir, yang kelima, ada memperkuat branding dan citra. Misalnya, menunjukkan komitmen nilai syariah, transparansi, dan pelayanan yang lebih manusiawi. Jadi, secara keseluruhannya itu, strategi market penetrasi itu bukan hanya fokus memperbanyak nasabah, tapi juga memperkuat citra dan meningkatkan kualitas layanan agar bank syariah itu bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Reva. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menyimak dan menyampaikan materi. Selanjutnya kita move ke kesimpulan. Mungkin baiknya aku kesimpulan dan implikasinya aku bacakan sekarang, nanti baru tanya jawab tanya jawab begitu ya. Jadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil komprehensif dari analisis IV, EV, SWOT, SPACE, dan juga KSPM, Bank Syariah ini emang direkomendasikan untuk mengadopsi strategi penetrasi pasar, yaitu market penetration strategy.
Nah, keputusan ini itu didukung juga oleh analisis PACE yang menempatkan bank syariah itu di kuadran kompetitif. Serta hasil KSPM dengan nilai TAS 1,80 yang tertinggi, strategi ini itu dinilai paling efektif untuk memanfaatkan potensi kekuatan internal dan juga peluang eksternal yang besar sambil menghadapi persaingan ketat dan juga isu literasi yang rendah. Nah, fokus utamanya itu emang untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness, dan juga memperkuat citra melalui promosi intensif, pelayanan prima, serta digitalisasi. Nah, strategi WO yang merupakan peningkatan efisiensi operasional dan SDM ini akan berfungsi sebagai pendukung dari market penetration-nya ini dengan dalam jangka menengah, sehingga menciptakan keseimbangan antara ekspansi eksternal yang kompetitif dan juga perbaikan internal yang berkelanjutan. Nah, untuk implikasinya sendiri, strategi penetrasi pasar menjadi solusi langsung atas masalah utama bank syariah, yaitu tadi ada pangsa pasar kecil dan literasi keuangan yang rendah. Nah, strategi ini tuh emang menuntut bank syariah untuk segera memperkuat promosi dan juga edukasi berbasis digital guna meningkatkan minat masyarakat. Selain itu, implementasi strategi ini juga wajib didukung oleh peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan sebagai upaya membangun diferensiasi dan juga daya saing yang kuat terhadap bank konvensional. Nah, metode analisis multimatrix dari SWOT, SPACE, dan juga KSPM tadi emang tervalidasi sebagai pendekatan yang efektif dalam menghasilkan keputusan strategis yang terukur dan juga komprehensif bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada kelompok penyanggah yaitu kelompok 4. Dipersilakan. Silakan Angling, Arfa, Vina. Oke, kelompok ya izin bertanya, izin menanggapi, boleh coba di tadi share screen-nya udah di ini nih. Ntar aku share screen lagi. Ya. Oh iya. Udah? Udah kelihatan belum ya? Sudah. Silakan Marka. Ya, minta tolong digeser ke bagian slide yang space matrix. Terus. Ini. Oh ya itu benar. Itu di bagian yang internal strategic position, yang bagian financial position. Oh, jadi gini, itu kan di financial position ya. Tapi setelah kami lihat itu kok banyak indikator yang tidak mencerminkan financial position ya. Jadi kan seharusnya financial position dalam matrix space seharusnya kan mengukur kondisi keuangan perusahaan, sedangkan indikator yang dibahas itu ada reputasi bank, Sumber kualitas daya servis, manusia. ya, terus ada SDM, dan itu kan bukan mencerminkan financial positionnya di si bank syariah itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, jadinya kan analisis space menjadi nggak valid ya, karena dimensi financial position tidak diukur dengan benar. Dan bahkan strategi market penetration yang dipilih pun bisa menjadi nggak valid juga, karena kita nggak tahu kondisi keuangannya gimana, dan bagaimana kita menjalankan kalau misalkan kondisi keuangannya ternyata buruk, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja kritik dari saya.
Oke, terima kasih kepada Marka dan juga Arfa atas masukannya dan juga pertanyaannya. Eh, Selanjutnya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kami move ke pertanyaan berikutnya yaitu kepada Angling. Angling dipersilahkan. Nah, mungkin untuk yang pertama, aku mau ngasih saran aja ke rekomendasi strategisnya. Mungkin bisa dibuat lebih spesifik, misal untuk yang digitalisasi, bisa kayak integrasi layanan wakaf atau zakah, atau infak ke mobile banking, terus bisa AI-based risk scoring untuk pembiayaan UMKM syariah. Yang kedua, aku mau tanya, bentar. Aku mau tanya tentang strategi ya. Mengapa tidak memilih kalian tidak memilih strategi diversifikasi atau integrasi seperti banyak bank modern lainnya begitu. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Aku mau tanya, Silahkan, Vina. oke sebelumnya kenalin aku Vina Andriana dengan nik Mahir 053. Izin bertanya terkait yang IV itu kan apabila strategi yang kalian prioritaskan itu market penetration, nah sementara di kelemahan internal itu seperti keterbatasan digitalisasi dan efisiensi operasional itu belum diatasi. Nah, sejauh mana strategi tersebut itu dapat dianggap realistis untuk diimplementasikan, mengingat penetrasi pasar yang efektif itu biasanya membutuhkan fondasi operasional dan infrastruktur digital yang kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 4? Pertanyaan dan kritik mungkin? Mungkin apabila sudah cukup, akan kami tampung terlebih dahulu. Mohon waktunya untuk teman-teman agar kami kelompok 5 mendiskusikan jawaban dan juga tanggapan untuk teman-teman, saran dan kritik teman-teman, dan juga jawaban untuk pertanyaan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Ditunggu dulu sebentar ya.
Baik, kembali lagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk menunggu jawaban dari kami. Pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan dari Angling dulu. Pertanyaan Angling akan dijawab oleh Pipin. Kepada Pipin dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Dari itu tadi Angling juga kasih rekomendasi ya terkait ini yang mengasih kritik terkait rekomendasi untuk lebih spesifik. Jadi sebenarnya tuh tadi udah dijelasin sama Niska untuk rekomendasinya itu eh, yang pertama kan tadi ada peningkatan promosi dan edukasi publik. Nah, jadi tuh dari kami sendiri itu udah mengasih rekomendasi yang spesifik tentang itu melaksanakan kampanye nasional yang berfokus pada literasi keuangan syariah, misalnya itu melalui program hijrah finansial atau Ayo ke Bank Syariah. Itu menggunakan media digital, influencer Islami, dan kolaborasi dengan komunitas kampus atau pesantren. Kemudian yang kedua itu ada optimalisasi layanan digital dan pengalaman nasabah. Yaitu kami mengasih rekomendasi dengan mengembangkan fitur aplikasi mobile bagi syariah dan antarmuka yang modern dan ramah pengguna. Sehingga itu dapat memperkuat sehingga itu bisa memperkuat infrastruktur digital agar transaksi lebih cepat, aman, dan efisien. Dan yang ketiga itu ada program loyalitas dan cross-selling dengan memberikan insentif bagi nasabah existing yang merekomendasikan layanan kepada orang lain. Kemudian juga menawarkan bundling produk seperti tabungan, investasi, dan pembiayaan dengan skema keuntungan kompetitif. Kemudian yang keempat tuh ada perluasan jaringan dan kolaborasi strategis itu dengan membuka micro branch di area dengan potensi finansial muslim tinggi seperti kampus, pusat bisnis, ataupun kawasan industri halal. Kemudian juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan, masjid, dan koperasi syariah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. Nah, tapi rekomendasi dari Angling juga kami terima jadi mungkin nanti akan kami tambahkan di notulensi. Kemudian pertanyaan dari Angling itu, mengapa tidak memilih strategi diversifikasi ataupun integrasi seperti banyak bank modern lainnya? Jadi menurut kami itu diversifikasi membutuhkan kapasitas inovasi dan modal yang kuat. Sehingga itu sementara integrasi membutuhkan struktur organisasi yang lebih matang. Nah, berdasarkan IV dan CPM, masyarakat itu belum memiliki kekuatan digital dan efisiensi operasional yang cukup untuk strategi tersebut. Nah, market penetration ini dipilih karena paling sesuai dengan kondisi real saat ini dan lebih fleksibel diterapkan. Apakah menjawab Angling? Sudah, terima kasih Pipin. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih Angling dan juga Pipin. Selanjutnya kita move ke pertanyaan Vina terlebih dahulu. Pertanyaan Vina akan dijawab oleh Atika. Kepada Atika dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Tadi pertanyaannya itu apabila strategi yang diprioritaskan adalah market penetration, sementara kelemahan internal seperti keterbatasan digitalisasi dan efisiensi operasional itu belum diatasi. Nah, sejauh mana strategi tersebut dapat dianggap realistis untuk diimplementasikan, mengingat penetrasi pasar yang efektif pada umumnya membutuhkan fondasi operasional dan infrastruktur digital yang kuat. Nah, jadi memang betul bahwa strategi market penetration itu belum sepenuhnya realistis kalau kelemahan internal seperti minimnya digitalisasi dan rendahnya efisiensi operasional itu belum diatasi. Karena penetrasi pasar itu membutuhkan layanan yang cepat, akses digital yang kuat, serta proses internal yang stabil. Nah, namun strategi ini dianggap realistis jika diterapkan secara bertahap, yaitu eh, dengan berjalannya itu secara paralel dan melakukan perbaikan digitalisasi dan efisiensi melalui kemitraan fintech dan peningkatan kapasitas SDM-nya. Nah, dengan pendekatan tersebut, itu market penetration itu bisa menjadi eh, efektif sebagai strategi jangka pendek sampai ke jangka menengahnya. Nah, hal tersebut itu sambil juga memastikan fondasi internal dari eh, bank tersebut itu siap untuk ekspansi yang lebih besar. Apakah menjawab, Vina? Iya, makasih Atika.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Vina dan Atika yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya yang terakhir ada kritik dan juga saran dari Marka dan juga Arfa ya tadi. Akan dijawab oleh Isa dan juga Reva mungkin. Dipersilahkan. Izin menyanggah dan dari Marka tadi ya. Menurut kami itu kan kayak meskipun beberapa indikator FP berkaitan dengan operasional dan digitalisasi, untuk seluruh indikator tersebut itu dipertahankan karena memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan bank syariah, seperti efisiensi biaya, pendapatan, dan profitabilitas. Kayak semua kegiatan itu tuh mengarah kepada keuangan gitu. Terus makanya kita itu indikatornya ini tetap digunakan dalam dimensi FP sebagai representasi dari kekuatan dan tekanan finansial secara tidak langsung. Selain itu, eh, karena kita juga ada ke data finansial bank yang tidak lengkap, makanya kita menggunakan eh, faktor yang close to financial impact, yaitu reputasi dan kualitas layanan itu dalam perbankan bukan sekedar faktor operasional, tapi itu juga kayak konsekuensi finansial langsung. Jadi itu bukan misklasifikasi antara penyesuaian berbasis data yang kami miliki gitu. Jadi intinya tuh kayak kegiatan tadi itu mengarah ke finansial. Jadi kami menganggapnya seperti itu. Gimana? Apakah ada tanggapan lain? Oke, jadi aku mau nambahin ya. Emang benar di financial position itu pakai data keuangan kayak profit, terus kayak likuiditas gitu kan. Nah, tapi di studi kasus ini tuh datanya atau jurnalnya itu tuh datanya tuh nggak lengkap. Jadi kita tuh pakai indikator yang mewakili kondisi dari keuangan di bank tersebut. Nah, di bank itu reputasi dan kualitas layanan itu kan ngaruh ke keuangan. Misalnya bikin nasabah makin banyak, DPK-nya naik, terus pendapatannya juga stabil. Jadi indikatornya itu tuh tetap menggambarkan posisi keuangannya. Cuman bentuknya itu pakai faktor yang tersedia gitu. Jadi kita tuh nyesuaiin karena datanya terbatas, tapi tetap indikatornya itu tetap relevan buat nunjukin kondisi finansial di bank tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab, Arfa? Mungkin izin menanggapi sedikit ya. Menurut kami kayaknya itu nggak relevan deh kalau misalkan kita ngomong pelayanan atau misalkan produknya baik, terus keuangannya juga baik. Menurut saya banyak deh kayaknya produknya baik, pelayanannya baik, ternyata keuangannya buruk. Misalnya aja kalau pelayanannya baik, ternyata banyak hutang kan juga keuangannya juga bisa jadi buruk. Menurut saya itu kayak malah jadi spekulasi ya, analisis kalian bukan berdasarkan fakta atau hal yang terjadi gitu. Kalian terus nyimpulin kalau misalkan pelayanannya baik, terus keuangannya juga baik. Itu kan menurut kami kayak salah. Terus kalau misalkan ngomongin soal keterbatasan data, kalau nggak salah ya maksudnya kemarin Bu Irnin kalau nggak salah, kalau nggak ada data yang berhubungan sama keuangan, bukannya boleh ngambil, kita boleh masukin indikator yang apa, masukan ya nggak usah ngambil dari IV atau EP. Mungkin itu aja. Aku izin masuk dong.
Oke, sudah iya ya, nek dipikir-pikir benar juga ya, Ar. Tapi tuh nek gini, kalau misalnya masih dikait-kaitkan, itu masih bisa karena eh di space itu tuh emang nggak harus spesifik keuangan kayak misalnya ROE-nya atau ROA-nya. Jadi tuh kayak nggak harus rasio keuangan murninya gitu loh. Jadi kayak, wait, misalnya di FP itu udah mencakup seluruh faktor internalnya. Nah, faktor internal yang udah memberikan kontribusi kayak ke kekuatan finansial perusahaannya itu kayak yang udah disebut itu tadi. Misalnya ya, contohnya nih, contohnya em, reputasi bank tadi yang nomor satu. Nah, reputasi bank itu kalau misalnya reputasinya bagus, bisa tuh meningkatkan dana pihak ketiganya. Terus yang kedua, misal kualitas layanannya itu bagus. Itu juga mempengaruhi retensi nasabahnya sehingga keuangannya berarti baik dong. Begitu. Terus yang ketiga, produk syariahnya misalnya unik, terus lebih menarik dan lebih banyak pembiayaan. SDM-nya kompeten sehingga bisa menurunkan biaya operasionalnya juga. Jadi itu masih tetap masuk ke finansial, enggak yang harus ROE, ROA gitu loh. Hmm, tapi ya itu kembali lagi menurutku kamu juga ada benarnya. Tapi mungkin ini kalau aku pikir ya bakal aku konsultasikan lagi ke Bu Irnin juga baiknya gimana. Tapi kami punya pandangan begitu sih intinya. Intinya terima kasih buat Arfa dan juga Marka dan teman-teman kelompok 4, ke Vina, Angling, dan juga semuanya yang udah berpartisipasi dan juga teliti banget sama kerjaan kami ya. Mungkin teman-teman ada tambahan lagi dari Arfa atau mungkin mau Mungkin menanggapi kayaknya lagi? kalau misalkan dilanjutin kayaknya bakalan panjang juga ya. Mungkin Iya. setuju buat diituin di sini aja, tapi pada dasarnya menurut kami itu nggak relevan ya. Tapi misalkan kalau misalkan kalian punya kesimpulan lain dan sebagainya, itu kan tergantung, ini kan tugas kalian juga. Jadi Mm, kan gini, kami cuma mengkritisi kalau misalkan soal reputasi yang baik kan banyak perusahaan yang berkelanjutan kayak gitu, tapi ternyata keuangannya nggak baik. Dan itu menurut kami aja. Terus mungkin buat saran di akhir buat revisi PPT aja ya sebelum ini Zoom-nya diakhiri. Mungkin oke. kan tadi solusi dari apa pertanyaan dari Angling kan spesifikasi apa kayak contoh nyatanya tuh kayak yang kayak gimana gitu. Menurut kami kayaknya perlu ditambahin di PPT-nya. Jadi kayak Iya. orang yang nggak dijelasin tanpa cuman baca PPT biar bisa tahu. Mungkin secara singkat aja kayak ada aplikasi digital apa. Mungkin itu aja sih. Mm-mm. Mungkin bisa diakhiri. Oke. Siap. Laksanakan. Terima kasih teman-teman kelompok 4 yang udah hadir menyempatkan waktu malam ini sampai udah mau jam setengah 9, udah lewat setengah 9 ya malah ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan juga kritik, saran, masukan, dan pertanyaan-pertanyaan semuanya yang benar-benar membangun untuk hasil analisis kami ke depannya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Makasih banyak. Boleh live semua. Aku lahir Waalaikumsalam. batin. Terima kasih. Dadah.